Shalom semuanya para Empower Woman Ministry. Ya, saya bisa melihat wajahnya yang ceria. Ya, selamat datang beribadah kembali di Sunday Service. Dan saat ini temanya Enduring Beauty. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Pakai hambamu menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hatimu buat kami semua, perempuan yang hadir di sini. Tuhan, baik yang Anda onsite ataupun yang online, Roh Kudus, hamba hanya alatmu, tuntun hamba, ambil alih hamba, bicara lewat mulut bibir hamba, biar setiap orang juga Tuhan jamah, Roh Kudus jamah satu persatu mendapat rema pewahyuan yang daripadamu. Kami membuka hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar, kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku firman. Ambil alih hambamu, biar semuanya isi hatimu yang disampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Empower Woman. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Dan saat ini saudara, hari ini kita datang bukan untuk membicarakan cara menjadi perempuan ideal versi media, tapi bukan juga untuk menambah beban. Percayalah Bapak Ibu, saya tidak suka nambah beban, beban sudah cukup banyak ya. Dan saya percaya yang datang ke sini ataupun yang mendengar lewat online dan ya anytime, baik yang di TikTok, baik yang juga di YouTube, baik yang onsite, semuanya. Firman hari ini saya percaya akan bukan untuk menambah rasa bersalah, tapi kita datang untuk melihat kebenaran yang membebaskan bahwa ada keindahan yang ternyata tidak habis dimakan waktu, tidak luntur oleh usia, tidak runtuh oleh komentar orang. Dan ini tidak bergantung pada mood dunia. Saudara, seperti yang kita tahu saat ini ya, saya juga termasuk pelakunya ya, media sosial mengedit ya, saya filter semua wajah saya juga saudara ya, that's okay ya. Di dunia yang sering mengedit wajah, tapi yang paling penting, Tuhan sedang membentuk hati. Kita hidup di zaman saat standar keindahan sering tidak lagi dibentuk oleh keluarga ya. Dan tadi slide-nya nggak berganti ya. Nah, seperti yang dilihat saudara ya, saya juga termasuk orang yang bisa dibilang narsis, saya harus mengakui ya. Semua diukur dari penampilan, apa aku cukup cantik? Ya, memang penampilan, manusia melihat dari penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Diukur dari pencapaian, aku cukup berhasilkah? Ya, popularitas, apakah followernya cukup banyak, like-nya cukup banyak, apa aku cukup disukai, juga tentunya produktivitas, apa aku cukup berguna, bermanfaat. Saudara, tanpa sadar kita sering lelah. Saya bukan berarti sempurna membawa topik ini, saya terutama pernah jadi seseorang yang jadi korban bisa dikatakan. Bukan karena hidup terlalu berat saja, saudara, tapi karena kita memikul sesuatu yang Tuhan tidak pernah minta. Apa itu? Dan kita semua, saudara, sadar atau tidak, kita jujur, kita sering ingin membuktikan nilai diri kita kepada dunia, padahal Tuhan tidak pernah minta ini. Standar dunia, percayalah, akan selalu naik. Namun ada kabar gembira, kasih Tuhan selalu turun, mendekat, memulihkan. Baik saudara, mari kita hormati firman Tuhan. Kita akan membaca kita buka Amsal 31 ayat 10 sampai 31 saya akan bacakan saudara. Ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Tidak pernah, Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya, ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow. Ia mencari bulu domba dan rami.
dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow, jadi ayat 16 berkata, ia membeli ladang yang diingininya dan dari hasil tangan kebunnya, kebun anggurnya ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Saudara, ditekankan di ayat Amsal 31 ayat 30, saudara, seperti yang saya paparkan di sini. Kemolekan adalah bohong. Wow, bohongkah semuanya? Apakah nggak boleh molek, nggak boleh cantik? Dan kecantikan adalah sia-sia. Wow, kita bayar banyak harga untuk jadi cantik. Tapi dikatakan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow, sederhana. Cuman takut Tuhan maka semua dipuji. Saudara, saya ingin sekali memastikan bahwa ini bukan checklist, tapi ini potret ya dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31 tadi yang sudah kita baca. Saya ingin mengajak kita semua memperhatikan satu hal penting. Amsal 31 sering disalahpahami seakan-akan ini daftar cek. Kalau tidak begini berarti gagal jadi perempuan. Padahal Amsal 31 ini saudara ya, Amsal 31 ini adalah puisi hikmat, sebuah potret utuh. Ini bukan tuntutan kaku dalam bahasa aslinya. Bagian ini disusun seperti akrostik alfabet ya dari bahasa Ibrani kalau kita bahas. Ini gambaran perempuan yang hidupnya disentuh hikmat Tuhan secara menyeluruh. Amsal 31 saudara tenang. Ini bukan cambuk untuk menyalahkan kita, tapi justru ini kompas untuk menuntun kita. Tokoh saudara perempuan dalam Amsal 31 bukan perempuan yang hidupnya nggak ada masalah, saudara. Bukan yang ideal. Dia justru perempuan yang utuh. Dia utuh untuk bekerja, mengatur, mengasihi, menguatkan, memberi, dan puncaknya takut akan Tuhan. Ini ia bukan hanya domestik, ia punya kapasitas sosial dan ekonomi. Dia bukan hanya lembut, tapi dia juga kuat, bijak. Jadi Amsal 31 ini tidak sedang mengunci kita, bukan mengunci perempuan, tapi menunjukkan kebebasan seorang perempuan yang berakar pada Tuhan. Kalimat kuncinya tadi, saudara, di mana dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang akan takut Tuhan dipuji. Jadi perhatikan, bukan dikatakan kemolekan itu dosa, bukan. Yang dikatakan kemolekan bisa menipu, ya. Kecantikan itu sementara, semua kita pasti menua itu pasti. Dewasa belum tentu pilihan. Tapi ada yang Tuhan puji dan itulah yang bertahan. Dan inilah kita akan berjalan dengan tiga pesan
utama di sini, keindahan yang lahir dari takut akan Tuhan, keindahan yang dibentuk oleh kesetiaan dalam proses, dan juga keindahan yang berbuah dan dikenang. Dan di setiap pesan, saudara, saya akan menuntun kita. Saya berdoa, Anda mendapatkan remah. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab perempuan yang ada di sini. Juga yang sekuler, saudara. Ada banyak yang bisa kita teladani dari setiap orang. Saudara, yang pertama yang ingin saya bagikan, saudara. Ingat bagaimana supaya enduring beauty, keindahan itu bertahan. Tahukah Anda keindahan yang bagaimana yang akan bertahan? Sementara semua tidak ada yang bertahan, tidak ada yang kekal, semua akan berubah. Keindahan yang lahir dari takut akan Tuhan ini yang akan membuat semuanya akan bertahan. Keindahan sejati tidak dibentuk oleh cermin, saudara, tapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara. Keindahan yang Tuhan puji bukan yang terlihat, tapi yang berakar dari takut, dari relasi yang kuat. Mari kita bedah, apa sih maksudnya? Kita bedah secara lembut ya, ibu-ibu. Ya, ini saya lihat udah mukanya tegang-tegang, saudara. Kemolekan bohong. Bukan berarti setiap penampilan itu palsu. Yang dimaksud kemolekan, ini adalah alat ilusi. Dia menjanjikan kebahagiaan, tapi tidak bisa menanggung hidup. Dunia ini hanya bisa memuji hari ini dan melupakan besok. Dunia bisa menobatkan dan sekaligus menjatuhkan, percayalah. Mungkin hari ini kau diangkat, besok kau diturunkan sama orang yang sama, bisa, saudara. Ini yang menunjukkan bisa naik, bisa juga jatuh dalam satu siklus. Dalam satu waktu bisa, saudara. Jadi, apa yang dibangun di atas tepuk tangan akan runtuh ketika tepuk tangan berhenti, percayalah. Kecantikan sia-sia bukan karena Tuhan membenci kecantikan, tetapi karena apa? Karena kecantikan fisik tidak sanggup menjadi pondasi identitas. Dia hanya seperti bunga. Bunga itu indah, tapi musimnya terbatas. Semua ada batasnya, ada waktunya. Kalau seluruh nilai diri kita ditopang oleh sesuatu yang sementara, artinya apa? Jiwa kita akan hidup dalam kecemasan yang panjang. Tapi istri yang takut akan Tuhan, di sini letak revolusinya. Tuhan memuji sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Takut akan Tuhan adalah sumber keindahan yang bertahan. Jadi kalau mau keindahannya bertahan, takutlah akan Tuhan. Saudara, seperti dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7, dikatakan di situ, saudara, nanti kita akan belajar teladannya dari perempuan yang sangat menginspirasi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi dikatakan, saudara, Tuhan melihat hati. Dunia ini memakai lensa depan kamera, tapi percayalah, Tuhan memakai lensa hati. Dunia sering mengukur dari luar ke dalam, tapi Tuhan membentuk dari dalam keluar. Saudara, saya suka menggunakan filter kalau di TikTok atau di apapun. Filter media sosial itu bekerja di permukaan. Dia menghaluskan, dia mencerahkan, dia menyamarkan. Tapi filter tidak menyembuhkan luka, tidak memulihkan trauma, tidak menegakkan karakter. Filter itu hanya bisa buat fotomu tampak cantik, tampak baik. Tapi tahukah Anda yang membuat hatimu menjadi benar? Hanya firman Tuhan. Filter mempercantik kita di foto, di gambar. Tapi percayalah, takut akan Tuhanlah yang memperindah hidup. Saudara, apa sih maksudnya? Apa maksudnya takut akan Tuhan? Ini sering sekali kan? Kita sering dengar.
Itu artinya tidak ada yang ketika tidak ada yang melihat, kita tetap hidup dalam integritas. Saat dunia mendesak kita menipu, kita memilih jujur. Saat standar kecantikan itu kayak menindas, aduh nggak enak banget saudara. Tapi kita memilih identitas kita berdasarkan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Saudara, ketika ujian membuat kita lupa diri, kita perlu ingat untuk rendah hati. Takut akan Tuhan adalah kompas batin, seperti kompas. Dia menuntun. Inilah yang menjaga kita, para perempuan, tetap utuh di dunia yang penuh tekanan. Kita belajar, saudara, dari seorang tokoh yang sangat menginspirasi, ya. Kita lihat Hana. Siapakah Hana? Hana itu tidak terkenal karena penampilannya. Hana tidak punya panggung. Hana tidak punya pelapon. Kalau saya sudah punya ini semua. Yang Hana punya apa? Satu hal yang banyak orang modern sudah kehilangan. Kejujuran di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita perlu jujur. Hana datang ke bait Tuhan itu dengan hati yang hancur. Dia menangis, dia menuangkan jiwa, dia tidak memoles doa. Ia tidak merapikan air mata agar tampak baik-baik saja. Dia datang apa adanya, tapi dengan satu keyakinan, Tuhan pasti melihat. Dan puncak keindahan Hana bukan ketika doanya dijawab saja. Puncak keindahan Hana adalah saat dia mengembalikan Samuel kepada Tuhan. Disitulah terlihat kualitas batin, takut akan Tuhan. Ada perempuan yang meminta berkat dan memeluk berkat itu sebagai miliknya sendiri. Hana meminta berkat dan mengembalikannya sebagai milik Tuhan. Saudara, keindahan rohani itu terlihat ketika kita bisa melepaskan, bukan hanya menerima, tapi juga belajar melepaskan. Hana tidak dikenang karena wajahnya, tapi apa? Imannya. Dari hatinya lahir generasi Samuel. Ini yang menjadi imam dan nabi yang mempengaruhi bangsa itu. Ini keindahan yang bertahan. Kita juga bisa belajar dari Mother Teresa, saudara. Saya suka Mother Teresa. Siapakah dia? Dia tidak dikenang karena kecantikan fisik sama sekali tidak, kalau menurut ukuran dunia. Tapi dunia mengenangnya karena dia punya belas kasih, ketekunan, dan ketekunan itu yang membuat dia bisa melayani yang lemah. Kesederhanaan yang konsisten. Orang bisa berbeda pandangan dalam banyak hal, tentang banyak hal, tapi ada satu hal yang sulit dibantah, kehidupan meninggalkan jejak. Ia hidup di tengah penderitaan manusia, tetapi tidak menjadikan penderitaan itu alasan untuk sinis. Dia mengubah kasih menjadi tindakan slogan. Keindahan yang bertahan itu selalu punya arah, saudara. Dari diri menuju sesama. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Terutama kita nih, wanita-wanita modern, saudara. Perempuan hari ini sering mengejar standar, ya. Cemas, kehilangan pesona. Standar dikejar-kejar. Dia cemas, pesonanya udah hilang. Keindahan yang bertahan itu selalu punya arah. Dari diri menuju sesama. Jangan kejar standar, nanti lelah. Jangan cemas pesona. Jangan takut menua. Dan selalulah merasa cukup, bukan tidak cukup. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan membuat seorang perempuan tetap bernilai, bahkan ketika dunia berhenti memujinya.
Saya akan memberi aplikasi di sini, saudara. 3 latihan untuk menumbuhkan keindahan yang berakar. Kita perlu latihan cermin yang benar. Sebelum saudara menatap layar, tataplah Tuhan. Bukan berarti kita anti media sosial, bukan. Tapi harus benar urutannya. Jangan biarkan komentar manusia menjadi cermin. Biarkan firmanlah yang menjadi cermin. Bangun pagi, doa singkat, Tuhan, hari ini aku milikmu. Kita baca satu bagian firman, bukan untuk informasi saudara ya, tapi untuk formasi yang benar. Latihan hati yang jujur. Hana tadi, dia tidak menjadi indah karena dia menahan air mata, tapi karena dia membawa air matanya kepada Tuhan. Jadi saudara yang punya beban, mari kita teladani Hana. Buat kebiasaan mengucapkan isi hatimu dengan Tuhan secara jujur. Nggak perlu juga harus puitis, tapi perlu jujur. Dan kita harus belajar latihan batas yang kudus. Takut Tuhan itu artinya juga punya batas. Apa yang kita konsumsi, kita pikirkan, dan kita izinkan akan membentuk identitas kita. Jika suatu akun konten atau kebiasaan membuat kita terus membandingkan diri dan kehilangan syukur, maka itu bukan sekedar hiburan, saudara. Itu sudah racun yang halus. Ya, batas bukan penjara. Batas adalah perlindungan bagi jiwa. Saudara, kalau kita tadi sudah bicara pesan yang kedua ya, saudara ya. Apa pesannya yang kedua? Saya akan bagikan pesan yang kedua. Keindahan. Ya, ini bicara tentang proses. Akar yang benar akan menghasilkan proses yang benar, dan proses yang benar akan melahirkan buah yang benar. Saudara, keindahan yang dibentuk oleh kesetiaan dalam proses. Ini keindahan yang bertahan. Harus lahir, pasti lahir dari kesetiaan yang dijalani, bukan kemegahan yang dipamerkan. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Ini sangat manusiawi, karena Alkitab mengakui kita bisa jemu. Bahkan orang rohani pun bisa lelah. Perempuan bisa jemu dalam banyak bentuk. Jemu mengurus rumah yang berantakan, semua orang pernah. Saya pernah di titik ini, saudara. Saya pernah merasa sangat jenuh ya. Mulai dari wanita aktif jadi nggak kerja itu benar-benar kayak stressful gitu saudara ya. Kayak merasa kurang bermakna. Saudara, jemu mengurus rumah maka membuat rumah berantakan. Jemu menyiapkan yang terbaik maka akan melihatkan sikap yang seakan-akan kita tidak menghargai. Jemu belajar, kerja, melayani, namun progresnya terasa lambat. Jemu berbuat baik, tapi disalahpahami, saudara. Jadi Galatia 6 ayat 9, orang yang beriman tidak pernah lelah. Ayat itu berkata, jangan menyerah kepada lelah. Tahukah Anda, kesetiaan bukan energi. Kesetiaan itu keputusan yang diulang. Keputusan yang diulang. Saudara, Amsal 31 ayat 27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya dan roti kemalasan tidak dimakannya. Perhatikan kata mengawasi. Ini kata yang tenang, stabil, konsisten. Ini bukan heboh, gelempang gelempung. Bukan juga viral, bukan. Bukan menggelegar, ya saudara. Tapi justru disitulah keindahan Amsal 31. Keindahan yang bertahan dibangun oleh konsistensi, saudara. Keindahan itu dibentuk dalam kesetiaan, dalam proses artinya konsisten. Ya, saya paling males orang yang mulutnya itu nggak pernah konsisten dengan perbuatannya gitu ya. Jadi kesetiaan itu bukan energi tanpa habis. Kesetiaan adalah keputusan yang diulang.
Di 31, Amsal 31 ayat 7, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, dan roti kemalasan tidak dimakannya. Wow, ini luar biasa. Jadi dari sini, perhatikan kata mengawasi. Ini katanya tenang, stabil, konsisten. Bukan heboh, bukan viral, bukan menggelegar. Tapi justru disitulah Tuhan ingin membangun saya. Terima. Dari sini kita juga tahu, saudara, bukan heboh, bukan viral, bukan menggelegar. Tapi justru disinilah keindahan Amsal 31, keindahan yang bertahan dibangun oleh konsistensi. Saudara, kehidupan rohani itu, tahukah Anda, itu seperti membangun rumah. Orang bisa cat dinding depan supaya tampak bagus, tapi kalau pondasinya rapuh, rumah akan retak. Demikianlah kesetiaan. Kesetiaan adalah pondasi. Kesetiaan tidak selalu terlihat, tapi dia pun turut menentukan apakah hidup kita bisa menanggung badai. Yang terlihat orang adalah cat, tapi yang menahan hidup itulah pondasi. Kita belajar dari Ruth, saudara. Saya suka menjadikan ini contoh. Seperti yang terlihat Ruth, ada satu kekuatan Ruth, kesetiaan. Kesetiaannya mungkin tampak dalam hal kecil. Kesetiaannya dia ini jarang yang seperti ini. Dia setia mendampingi Naomi. Dia setia bekerja di ladang, memungut jelai. Dia setia melakukan bagian yang dia bisa tanpa menuntut hasil instan. Ruth tidak punya jalan pintas. Dia hanya punya dia punya hanya jalan kesetiaan. Dan dari kesetiaan kecil itu lahir rencana besar Tuhan. Ruth menjadi bagian dari garis keturunan Daud, bahkan Mesias. Kesetiaan yang tampak biasa di bumi sering sedang dicat besar di surga. Saudara, ada perempuan yang menunggu Tuhan bekerja dengan cara yang dramatis. Tuhan bisa bekerja dramatis maksud saya, tapi sering dia bekerja melalui rutinitas yang setia. Tuhan jarang membangun melalui jalan pintas. Dia suka membentuk setiap kita melalui jalan yang setia. Kita belajar dari yang seperti terlihat Ibu Kartini, saudara. Kartini tidak hidup untuk popularitas. Dia hidup dalam keterbatasan zamannya. Tapi dia setia berpikir, dia setia menulis, dan berharap. Dan perubahan yang dia tinggalkan bukan lahir dari satu pidato besar, melainkan dari konsistensi batin yang tidak padam, saudara. Di sini ada sesuatu yang sangat relevan. Kartini tidak punya banyak ruang bergerak secara sosial, tapi dia punya ruang yang tidak bisa dikurung. Apa? Pikiran, apalagi nurani. Saudara, dia mengolah keterbatasan justru jadi kontribusi. Wow, kadang kita tidak bisa memilih panggung kita, tapi percayalah, kita bisa memilih kesetiaan. Bagaimana untuk kita sekarang, saudara? Benang merahnya untuk kita perempuan saat ini, saudara. Saudara, banyak perempuan merasa, aduh, hidupku biasa, pekerjaanku nggak dilihat, pengorbananku tidak diapresiasi di titik ini. Amsal 31 ini sangat menolong. Perempuan Amsal 31 bukan terkenal karena momen yang besar, bukan. Tapi karena kehidupan yang terawat. Dan Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu, ada musim menuai. Tahukah Anda, kesetiaan adalah cara Tuhan menyiapkan musim menuai tanpa kita sadari. Kesetiaan pada dirimu. Nah, itu lagunya lain lagi, saudara. Jadi,
Bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Ruth, menjalani kesetiaan tanpa kita terbakar, saudara? Karena sering orang jadi burn out. Dia mau setia tapi jadi burn out. Saya pernah mengalaminya, saudara. Saya ingin sangat konkret karena perempuan masa kini sebenarnya bukan kurang motivasi, tapi kurang sistem yang sehat. Saudara, bedakan antara setia dan sempurna. Setia bukan berarti sempurna. Sempurna belum tentu setia. Kesetiaan tidak sama dengan perfeksionisme. Tahukah Anda, perfeksionisme itu hanya berkata, aku harus tanpa salah. Sementara kesetiaan itu seakan-akan berkata, aku akan kembali lagi kepada Tuhan dan melangkah lagi. Setara, perfeksionis itu melelahkan, percayalah. Perfeksionis itu melelahkan, tapi percayalah, kesetiaan menguatkan. Kesetiaan menguatkan. Jadi kita perlu merawat hal kecil yang membentuk hal besar. Ruth itu setia, saudara. Saya mau kasih contoh. Ruth, dia itu wanita yang sangat setia. Dia sangat setia dalam eh, memungut jelai. Dia tidak glamor, tapi Tuhan menyiapkan pertemuan, karakter, dan masa depan. Karena itu saudara, halnya sederhana. Sapa menyapa, setia menyapa anak dengan lembut meski kita lelah. Setia bekerja dengan jujur sekalipun tidak diawasi. Setia belajar meski nilai belum memuaskan. Dan setia melayani meski tidak dikenal. Saudara, hidup besar itu dibangun dari ketaatan kecil. Saya ulang. Hidup besar dibangun dari ketaatan kecil. Kita tadi sudah teladani, Ruth. Kesetiaan yang konsisten ini bentuk keindahan yang tidak pernah gagal menarik perhatian Tuhan. Saudara, hidup besar dibangun dari ketaatan kecil. Kita harus berhenti mengukur hidup dengan sorotan. Media sosial ini menunjukkan highlight Tuhan bekerja di hidden life. Jika saudara hanya menghargai bagian hidup yang terlihat orang, saudara akan selalu merasa kurang. Karena akan selalu merasa ada bagian terbesar dari hidup yang memang tidak terlihat orang. Yang membentuk kita bukan yang kita unggah, saudara, tapi yang kita ulang. Yang membentuk kita bukan yang kita unggah, tapi yang kita ulang, saudara. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bangun ritme. Bukan sekedar semangat, saudara. Nggak cukup. Semangat itu bagus. Tapi semangat bukankah naik turun? Ritme yang sehat itu yang menolong kita bertahan. Karena itu Bapak Ibu mau saya kasih tahu ritme rohani sederhana. Doa pendek tapi rutin. Firman setiap hari walau sedikit tapi setiap hari. Komunitas yang meneguhkan dan istirahat yang kudus. Rohani yang kuat itu bukan hasil ledakan, tapi rohani yang kuat itu hasil kebiasaan. Saudara, akar yang benar akan menghasilkan proses yang setia. Saya ulang, akar yang benar akan menghasilkan proses yang setia. Dan proses yang setia ini kabar baiknya. Pasti akan menghasilkan satu hal yang tidak bisa dipalsukan. Apa namanya? Buah. Saudara, buah. Wow, ini luar biasa firman hari ini, saudara. Saya juga ketika mempersiapkan ini sangat-sangat diberkati, saudara. Sangat-sangat diberkati. Nah, jadi rohani yang kuat bukan hasil ledakan, tapi dari hasil kebiasaan. Akar yang benar menghasilkan proses yang setia, dan proses yang setia menghasilkan satu hal yang tidak bisa dipalsukan, buah. Dan kita masuk tema yang ketiga. Pesan yang ketiga, keindahan yang berbuah dan dikenang.
Keindahan sejati itu dikenali bukan sekali pandang, bukan saat dipandang, tapi saat dikenang. Bukankah dunia mengajarkan jadilah menarik? Tuhan mengajarkan jadilah berbuah. Saudara, dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, mereka masih berbuah, kata firman. Pada masa tua berbuah, kayak umur 60 masih hamil, umur 70 masih hamil ya. Mereka berbuah pada masa tua, tapi anehnya mereka tetap segar dan rimbun. Ini janji yang menenangkan perempuan yang takut tua. Kalau siapa yang takut tua? Nah ini baca, yang masih berbuah pada masa tua tapi tetap segar dan rimbun. Tahukah saudara? Ini janji yang menenangkan. Di Tuhan, usia bukan ancaman dalam Tuhan. Usia justru harus jadi ladang buah. Mazmur tidak berkata mereka masih yang itu hanya untuk mereka yang masih viral pada masa tua. Tapi dikatakan mereka masih berbuah. Saudara, dalam hidup, hidup tidak berhenti di usia. Hidup bertumbuh dalam makna. Saya ulang, dalam Tuhan, hidup tidak berhenti di usia. Hidup bertumbuh dalam makna. Dikatakan di Amsal 31 ayat 31, saudara. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Ini simbol ruang publik, tempat keputusan dibuat, tempat orang berkumpul, tempat reputasi dinilai. Alkitab berkata pada akhirnya, yang berbicara bukan iklan, nggak perlu iklan. Tapi iklan itu nggak perlu mengiklankan diri kita, tapi buah perbuatan. Saudara, ada perbedaan besar antara kesan dan warisan. Kesan cepat dibuat dan cepat hilang. Tapi warisan lambat dibangun, tapi panjang pengaruhnya. Kesan itu hanya mengisi mata, saudara. Tapi warisan ini yang mengisi generasi, saudara. Nah, mari kita teladani, saudara. Deborah. Saya suka Deborah. Tahukah Anda, Deborah dikenang bukan karena posisi formal, bukan. Tapi karena dia punya pengaruh rohani dan keberanian iman. Dia memimpin, dia meneguhkan, dia berdiri di tengah krisis bangsa. Deborah menunjukkan sesuatu yang penting. Keindahan yang bertahan bukan berarti pasif. Keindahan yang bertahan itu aktif. Aktif apa? Aktif membangun, aktif memimpin, menguatkan, mengarahkan. Keindahan Deborah terlihat dari buah kepemimpinannya. Bangsa dikuatkan, orang lain ditegakkan, dan ketakutan dipatahkan. Perempuan, percayalah, berbuah bukan yang paling keras suaranya, justru yang paling jelas arah hidupnya. Itulah perempuan yang kuat. Kita juga belajar dari Corrie ten Boom. Ini perempuan biasa yang memilih mengampuni. Hidupnya jadi kesaksian bahwa buah terbesar seringkali bukan prestasi kita, tapi karakter. Karakter keberanian, ketekunan, dan pengampunan. Dan kita hidup di zaman ketika orang mudah membatalkan orang lain. Tapi Kori menunjukkan pengampunan. Ini bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Dan buahnya bertahan. Kisahnya menolong. Kisahnya ini menolong banyak orang. Bukan untuk dikunci oleh masa lalu. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah membebaskan masa depan. Saudara, pertanyaan penting yang harusnya kita tanyakan sebagai perempuan hari ini, bukan, oh, apakah aku masih cantik? Oh, apakah hidupku sedang berbuah? Itu harusnya yang ditanyakan. Bukan apa aku masih cantik, tetapi apa hidupku sedang berbuah. Saudara, buah itu bukan hanya soal pelayanan besar. Buah itu bisa
berupa rumah yang menjadi tempat damai, kata-kata yang menyembuhkan, anak-anak atau adik murid yang bertumbuh karena teladan kita, rekan kerja yang merasakan integritas, orang lemah yang ditolong, kebiasaan doa yang menular, keputusan bijak yang menyelamatkan keluarga. Buah tidak selalu terdengar, buah selalu terasa. Supaya buah kita bisa mulai ditumbuhkan setiap hari. Saya beri 5 langkah yang bisa kita mulai. Tidak perlu menunggu hidup ini ideal. Buah identitas, hentikan perang dengan diri sendiri. Setiap kali kita merendahkan diri, kita sedang memotong akar syukur. Kita perlu memulai mengganti kalimat batin ini. Aku tidak cukup. Katakan aku sedang bertumbuh. Aku sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, rendah hati bukan membenci diri ya, saudara. Rendah hati adalah melihat diri dalam terang Tuhan. Saudara, buah relasi, jadilah sumber damai, bukan sumber tegang. Perempuan yang takut akan Tuhan membawa iklim rohani. Pasti ada yang dia bawa di rumah dan komunitas. Ini bukan berarti selalu tenang, saudara. Tapi memilih cara yang membangun. Kemudian buah pengaruh, kita itu ada pengaruhnya. Mentor itu ya paling tidak kita bisa mentori satu orang. Deborah itu nggak hanya memimpin loh, dia meneguhkan loh. Dari mulai sederhana, kita bisa mulai dengan doa kan nggak bayar ya. Doa kita dengarkan satu orang, kita dengarkan dan kita juga minta tuntunan rohani. Pengaruh rohani tidak menunggu jabatan, tapi dimulai dari perhatian. Buah kesetiaan. Selesaikan yang Tuhan taruh di tanganmu. Rut tidak memilih ladang, saudara. Dia memilih setia. Tanyakan, Tuhan, apa yang kau percayakan minggu ini? Dan selesaikan. Bukan demi orang, tapi demi Tuhan. Buah pengampunan, ini yang melepaskan kita dari pengikat. Saudara, apakah hidup kita sedang berbuah, saudara? Jadi, seperti Kori, dia menunjukkan pengampunan, membuat kita berbuah kembali. Banyak kita gagal sebagai perempuan, bukan karena kita kurang talenta, tapi karena kelelahan batin yang dipelihara oleh kepahitan. Kepahitan membuat kita sibuk, mengingat luka, pengampunan, dan membuat kita bebas menumbuhkan buah. Saudara-saudari, jadi saya memberi kesimpulan. Maukah kamu punya kecantikan yang bertahan, keindahan yang bertahan? Maka ada 3 hal. Berakarlah dalam takut akan Tuhan. Dibentuklah oleh kesetiaan dalam proses. Dan buktikanlah melalui buah kehidupan. Jangan pernah dikatakan saudara, dunia memuji yang bersinar itu hanya sesaat, saudara. Tapi Tuhan memuliakan perempuan yang setia sampai akhir. Keindahan yang bertahan bukan yang paling banyak dipuji, tetapi yang paling setia di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudari mengambil satu langkah sangat praktis, bukan tidak banyak, cuma satu langkah. Kalau Anda merasa saat ini lelah mengejar standar dunia, maka yang perlu Anda lakukan kembalikanlah ke akar takut akan Tuhan. Jika saudara merasa hidup biasa dan tidak dilihat, bertahanlah dalam proses. Dan hari ini saudara, masa depan adalah takut menua, tapi pegang janji tentang buah hidup yang tetap segar dan rimbun. Mari kita bersatu dalam doa. Jadi keindahan yang tidak pudar oleh waktu, itu semua karena berakar pada yang kekal.
Bapa, kami datang apa adanya. Bentuk kami bukan menurut standar dunia, tapi menurut hikmat-Mu. Tanamkan takut akan Tuhan dalam hati kami. Teguhkan kami untuk setia dalam proses dan jadikan hidup kami berbuah bagi keluarga, komunitas, dan generasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Jadi keindahan yang tidak pudar oleh waktu. Saya berdoa dan saya percaya kita semua memilikinya saat kita berakar kekal pada Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.